Apakah memang 2021 ini Arab Saudi akan mengadakan untuk hajian 2021? Ya, Atau banyak yang berpendapat, oh Arab Saudi telah membuka hajian untuk Indonesia 45.000. Mereka berpikiran 45.000 khusus orang itu. untuk Indonesia. Iya. Dari Indonesia. Jadi dari Indonesia dari 60.000 itu sudah dipersiapkan untuk calon jamaah dari Indonesia. Memang dari 2 bulan 3 bulan yang lalu sudah dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, masal khair, selamat malam semuanya. Alhamdulillah. Seperti biasa di video kali ini jumpa lagi bareng saya Ida Bencurer. Insyaallah saya akan membahas seputar informasi haji 2021 karena ini sekaligus menjawab dari beberapa pertanyaan di setiap komentar. Pasti banyak yang menanyakan tentang seputar haji 2021, apakah dari Indonesia akan diadakan atau memberikan Arab Saudi kuota untuk Indonesia. Baik, di video kali ini saya didampingi beserta Pak Khalid Bahrawi dari Bahrawi Channel yang insya Allah kita bahas seputar hajian 2021 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Selamat datang lagi ke Taif. Ya, alhamdulillah hari ini diundang oleh Bro Idai dan kaget kita tadi undangannya. Dadakan ya. Bukan dadakan, tapi Apa? kabar-kabar desas-desus itu adalah acara resepsi. Iya, itu dari ternyata hoax itu, hoax. Ya. Jadi sampai hari ini masih tetap puja. Ya, betul sekali. Iya, baik Pak Khalid Bahrawi, ini kan mendekati bulan haji ini semakin dekat ya. Kita udah alhamdulillah kemarin Ramadan, Syawal sekarang, dan tinggal menuju bulan haji. Apakah memang 2021 ini Arab Saudi akan mengadakan untuk hajian 2021? Ya, baik penonton Hidayah Adventure dimanapun Anda berada. Jadi untuk haji 2021 saat ini memang belum dirilis resmi oleh Kementerian Haji dari Arab Saudi, belum diumumkan maksudnya. Tapi sudah ada bocoran dari teman-teman dan sahabat-sahabat semua dari situs Haromin ya, kalau nggak salah ada di situ bahwa haji itu tahun ini akan ada sekitar 60.000 jamaah seluruh dunia. Nah, baik, 60.000 jamaah dan 45.000 itu untuk internasional, untuk dari luar, dan 15.000 untuk jamaah di dakhili, dalam negeri, dalam Arab Saudi maksudnya. Baik, yang ingin saya tanyakan juga dari 60.000 tersebut, tadi kan dibagi dua ya? Ya. 45.000 untuk non Saudi atau dari luar, terus yang 15.000 dari lokal. Lokal ya. Oke. Apakah haji atau calon haji dari Indonesia itu udah ada ketentuan yang termasuk dari 45 tersebut? Di dalamnya kemungkinan atau memang udah benar dari Indonesia diberi sekian persen? Nah, dari Indonesia. Jadi dari Indonesia dari 60.000 itu sudah dipersiapkan untuk calon jamaah dari Indonesia. Memang dari 2 bulan 3 bulan yang lalu sudah dipersiapkan. Oke. Untuk kalau nanti ada pengumuman resmi dari Kementerian Haji Arab Saudi bahwa jamaah haji Indonesia itu akan berangkat, itu sebenarnya sudah dipersiapkan dari awal. Contoh yang pertama seperti vaksin, ya, vaksin 2 kali, dan yang kedua seperti suntik kesehatan menentis ya. Yeah. Karena itu jaraknya harus ada antara 15 hari dari vaksin ke ini. Jadi kalau kita disuntik buku kuning bahasanya kalau Indonesia ya, itu nanti setelah 15 hari baru nanti melaksanakan vaksin. Nah itu dari 2 bulan 3 bulan yang lalu asosiasi sudah memperlakukan itu. Jadi sudah menjalankan itu, diumumkan kepada semua calon jamaah haji. Misalnya di asosiasi satu ada jamaahnya di situ yang masuk dalam data tahun ini 10.000 misalnya contoh. Nah itu dipersiapkan semuanya. Walaupun nanti jatahnya misalnya dapat hanya 500 orang,
Tapi yang 10.000 tadi sudah dipersiapkan dari Indonesia. Itu yang plus dan mungkin juga di reguler. Udah pasti begitu. Jadi persiapannya itu sudah dari 2 bulan yang 3 bulan yang lalu semua jamaah haji Indonesia itu siap untuk berangkat haji. Tapi untuk saat ini memang belum ada ketentuan bahwa dari Indonesia dapat sekian kuota dari 45.000 tersebut. Belum. Sampai hari ini belum. Karena banyak yang komentar atau banyak yang berpendapat, oh, Arab Saudi telah membuka hajian untuk Indonesia 45.000. Mereka berpikiran 45.000 orang itu untuk Indonesia. Iya. Bukan, itu internasional, seluruh negara. Seluruh negara. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya di Indonesia ada satu nanti diumumkan oleh Arab Saudi, jumlahnya hanya 500 orang. Berarti yang 10.000 tadi sudah siap, sebenarnya sudah siap. Sudah siap dari 2 bulan, 3 bulan yang lalu dipersiapkan untuk siap berangkat. Mungkin dananya sudah melunasi untuk dan persiapan buku kuningnya sudah disiapkan dan untuk vaksinnya juga sudah disiapkan. Nah, membicarakan masalah vaksin harus 2 kali ya. Dan 2 kali. Jadi 2 kali dan intinya menurut informasi dari teman-teman di Indonesia yang memang di ini asosiasi ya, bahwa kalau kita pakai salah satu vaksin yang diakui oleh Arab Saudi, kalau mulai hari ini vaksinnya berarti 14 hari ke depan. Bukan. Maksudnya 2 bulan ke depan. Lah, kalau hari ini vaksin, berarti kan yang sudah dipersiapkan tadi seharusnya vaksinnya udah dari awal dong, pastinya ya. Sudah dari awal. Informasi dari asosiasi seperti itu. Jadi yang sudah vaksin dari awal berarti dia yang akan mendapatkan jatah itu nanti. Gitu. Jadi yang memvaksin dari sebulan atau 2 bulan yang lalu, yang vaksin untuk kedua mungkin akan sebelum untuk keberangkatan haji sudah pasti divaksin yang kedua. Seperti itu. Nah, apakah semua calon jamaah haji sudah bervaksin yang diakui oleh Arab Saudi? Pertanyaannya itu. Berarti sampai saat ini namun Arab Saudi pun belum mengeluarkan pernyataan vaksin harus ini untuk jamaah haji. Harus penyesuaian itu kan belum ada kalau untuk jamaah haji belum. Tapi kalau untuk bagi teman-teman yang mengambil cuti untuk mau kembali ke Arab Saudi sudah dipastikan. Ya. Nah, ada vaksin-vaksin yang sudah ditentukan ya. Yang sesuai dengan Arab Saudi. Sesuai dengan Arab Saudi, walaupun mungkin diakui oleh WHO. Ya. Nah, seperti itu. Namun kembali lagi untuk masalah haji, jadi intinya mungkin meskipun sampai saat ini dari Kementerian Haji di Arab Saudi belum ada pernyataan untuk Indonesia akan mendapatkan sekian, namun dari para calon jemaah haji Indonesia sudah siap. Sudah siap. Meskipun dadakan nanti oke, dari Indonesia dapat sekian. Sudah siap. Sudah siap. Jadi untuk bagi jamaah yang jamaah plus itu nggak tahu dapatnya berapa nanti jatahnya, karena nanti akan dihitung dari urut nomornya. Jadi misalnya tahun 2021 si jamaah haji ini akan terurut di sini, travelnya dari mana dan asal usulnya dari mana, nanti akan dibaca sesuai urutan nomor yang dapat kuota dari Kementerian Agama Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi kenapa dipersiapkan sebanyak 10.000 tadi? Maksudnya misalnya nih ya, 100.000 atau 200.000 lah, dipersiapkan semuanya. Yang dapat jatah untuk tahun ini semua siap. Karena nanti yang terpilih kalau sudah diumumkan bisa 1.000, bisa 2.000, bisa 3.000, bisa 10.000 mungkin untuk Indonesia. Kita belum tahu itu. Tapi intinya jamaah haji Indonesia sudah siap untuk berangkat. Insyaallah. Iya sih, karena dari tahun sebelumnya kita udah tertangguhkan ya. Nah, apalagi di tahun dulu kan sama sekali nggak ada dari Indonesia. Oke, ini kan mengenai masalah haji 2021 ini tetap masih dalam masa pandemi COVID-19. Apakah memang harus ada ketentuan-ketentuan khusus di saat hajian di masa pandemi ini? Oh iya, yang ketentuan khusus itu adalah karantina selama 1 minggu, 7 hari. Harus ada karantina dulu sebelum pelaksanaan. Harus ada karantina sebelum pelaksanaan. Nah, setelah karantina, kalau ini ketentuan haji
diumumkan oleh pemerintah Arab Saudi, karantina itu paling murah di sini sekitar 3.000 rial. Itu yang bintang 3. Iya, yang bintang 4 hotelnya ya. Ini berbicara hotel nih. Iya. Karena tidak bisa kita memilih. Pemerintah Arab Saudi yang akan menentukan di mana kita harus karantina. Nah, karantina yang bintang 3 biayanya 3.000, yang bintang 4 biayanya 5.000, yang bintang 5 biayanya 7.000. 7.000 rial, dan itu harus dibayar dari Indonesia, bukan di sini. Jadi kita sebelum mendapatkan visa dan sebelum mendapatkan ACC dari Ireland, kita tidak bisa berangkat. Harus sudah siap dari Indonesia dan membayar biaya yang sudah ditentukan oleh Arab Saudi. Ini untuk siapapun, bukan hanya untuk jamaah haji. Yang cuti, yang libur ke Indonesia untuk kembali ke Arab Saudi harus wajib membayar uang karantina plus tiketnya dari Indonesia. Nah, mungkin kebesaran mungkin nanti akan diperlakukan juga untuk jamaah haji juga. Sudah pasti itu kan, karena setiap siapapun yang mau masuk ke Arab Saudi sudah 2 kali vaksin, kecuali Johnson tadi hanya 1 kali, nggak apa-apa karena mungkin beda kualitas mungkin ya. Oke, ini ribet-ribet tapi memang udah peraturan seperti itu yang harus kita patuhi. Tentunya ini masih masa pandemi, jadi kita dalam masa pencegahan dari COVID-19. Terus apa perbedaannya mungkin di masa yang dulu gitu ya, musim sebelum corona? Kalau hajian itu biasanya persiapannya itu udah dari berapa bulan gitu? Nah, kalau sebelum corona, jadi tahun ke tahun haji itu selalu kita belajar. Selalu kita belajar dalam kita melaksanakan haji. Kita sebagai penyelenggara itu tidak pernah kita pinter di urusan haji itu. Karena yang pertama, kalau zaman-zaman sebelum awal-awal haji itu harus muassasah. Ya, muassasah dulu waktu pertama untuk proses jamaah haji reguler itu yang bersangkutan, yang memegang PIN, yang bertanggung jawab tuh leadernya itu wajib datang ke Arab Saudi untuk hadir mengurus semua proses-proses kayak seperti perhotelan, kayak seperti surat-surat di hotel yang lain-lain, itu harus wajib datang ke sini dan hadir untuk memproses yang namanya visa untuk jamaah haji plus. Ini plus ya, kita berbicara plus. Nah, setelah itu semakin canggih tanpa surat, akhirnya online. Setelah ada e-hajj, itu sudah tidak perlu lagi kita datang ke Arab Saudi dan kita bisa memproses visa itu dari mana saja, atau dari Indonesia, dari Malaysia, dari manapun itu kita bisa, insya Allah. Karena kami sebagai perwakilan di Arab Saudi itu nanti hanya make sure saja ke perhotelan bahwa kita ada bookingan misalnya 100 kamar di hotel fulan, misalnya di kota Mekah, Madinah, dan transit. Biasanya di Jeddah nggak dihitung ya masalah itu. Nah, akhirnya sekarang yang pemegang PIN itu bisa entry secara online dari mana saja bisa. Nah, di situ. Nah, kemajuan saat ini, masya Allah, tabarakallah. Jadi intinya dimanapun kita mengentry, misalnya seperti e-hajj itu di dalamnya ada isi kolom pertama misalnya nama travelnya PT Fulan, yang kolom kedua misalnya ada hotel Mekah, hotel Madinah, hotel transit, Arafah Mina, catering, dan sebagainya. Di bawahnya itu nanti ada catering. Itu sudah cukup sebenarnya, sudah memenuhi syarat di situ, nanti di entry di situ, dan jumlah nanti keuangannya berapa. Misalnya kita butuh 100 kamar, jumlahnya 1 juta atau 2 juta rial di situ. Nah, tinggal di situ nanti di-send ke perwakilan travel yang ada di Mekah, yaitu Muassasah Asia Tenggara Janub Sharq Asia. Di situ nanti akan di-approve bahwa ini semua benar dan kontraknya benar dan sudah dibayar ACC semua, tinggal di-approve. Nah, setelah di-approve baru jadi visa. Nah, itu kemudahannya yang kita rasakan sebelum pandemi ya. Mungkin kan kalau pandemi ini memang khusus. Bisa jadi mungkin haji di pandemi ini gratis.
Siapa tahu, siapa tahu bisa gratis dari pemerintah Arab Saudi. Iya, Masya Allah, tentunya beda sekali ya. Beda sekali antara haji di sebelum masa pandemi dan di masa pandemi saat ini. Iya. Oke, terima kasih Pak Khalid Bahrawi atas sharingnya seputar info ibadah haji. Jadi kesimpulannya bahwa Arab Saudi memang sudah menentukan bahwa hajian 2021 ini memang akan diadakan, dan bahkan ada beberapa kuota atau sudah dipersiapkan kuota yang akan jamaah untuk melaksanakan ibadah haji, diantaranya tadi 60.000 ya. Total untuk semua. Benar sekali. Namun sekali lagi dari Indonesia belum ada pernyataan mendapatkan kuota berapa. Terima kasih. Ya. Oke. Sama-sama. Baik, terima kasih buat kalian semuanya. Saya Aida Pencurer pamit. Terima kasih Pak Khalid Bahrawi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.